Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman, baik yang berada di dalam maupun luar negeri. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Saya Maudia Yunda kembali hadir untuk menyampaikan informasi menarik dari rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia. Teman-teman, sudah hampir 3 tahun kita hidup dalam masa pandemi. Dan kita bisa melihat sendiri berbagai dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh semua kalangan. Kita betul-betul dibuat sadar bahwa upaya menangani pandemi tidak bisa kita lakukan sendiri. Butuh aksi bersama dari seluruh negara agar tidak ada yang tertinggal, so that no one is left behind. Dengan semangat inklusivitas dan gotong royong, kita bukan hanya dapat menangani pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, tetapi juga mengantisipasi resiko kesehatan global yang sangat mungkin terjadi di masa mendatang. Pandemi ini telah membuat kita sadar bahwa sektor kesehatan dan ekonomi saling terkait dan bergantung satu sama lain. Sebagai contoh, pandemi telah menyebabkan resesi ekonomi Indonesia sejak Maret 2020, di mana produk domestik bruto tercatat turun 2,07%. Oleh karena itu, koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan seluruh negara menjadi sangat penting agar kita siap untuk mengatasi pandemi global berikutnya bersama-sama secara efektif. Teman-teman, Presidensi G20 Indonesia memprioritaskan agenda kesehatan global dan komitmen untuk memberikan hasil nyata yang berkontribusi pada proposal pendirian Dana Perantara Keuangan atau Financial Intermediary Fund (FIF) yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan, pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap pandemi. Mekanisme FIF ini telah disepakati dalam Joint Finance and Health Ministers Meeting yang dilaksanakan pada 21 Juni lalu. Ada 5 isu utama yang dibahas dan dihasilkan dalam kesepakatan ini. Yang pertama, ketersediaan sumber daya keuangan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan pandemi. Yang kedua, mobilisasi sumber daya kesehatan untuk tindakan medis darurat. Yang ketiga, pembangunan jaringan global, pengawasan genomik laboratorium, dan mekanisme berbagi data terpercaya. Yang keempat, penyelarasan standar protokol dan kesehatan global. Dan yang kelima, pengembangan pusat manufaktur dan penelitian global untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon pandemi. Komitmen kontribusi senilai hampir 1,1 miliar dolar US diamanatkan untuk FIF untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi. Indonesia sendiri telah menyumbang 50 juta dolar AS sebagai bentuk komitmen. Hasil ini akan menjadi bagian dari diskusi pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di bulan Juli dan ditindaklanjuti pada Joint Finance and Health Ministers Meeting berikutnya. Jika pada pertemuan pada 30 Juni 2022 ini proposal FIF disetujui, maka akan segera mulai beroperasi. Bank Dunia dan WHO sendiri akan bertindak sebagai entitas pelaksana bersama dengan mitra kesehatan global lainnya dengan keahlian yang relevan, termasuk Global Fund, the Global Alliance for Vaccines and Immunization, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, dan lainnya. Nah, teman-teman,
Ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari dan lakukan secara gotong royong untuk mengatasi pandemi ini. Yang pertama, kita bisa berpartisipasi aktif untuk membangun tata kelola sektor kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang lebih baik lagi di tanah air. Yang kedua, kita bisa mendorong kemampuan dan kemandirian anak bangsa dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan, terutama ketika dihadapkan dengan masa pandemi. Yang ketiga, kita bisa menjadi bagian dari negara-negara dunia yang peduli pada upaya untuk meningkatkan sistem kesehatan global. Dan kita semua pasti saat ini bertanya, manfaat apa yang akan Indonesia dapatkan? Dengan pendanaan yang memadai dan memfokuskan penggunaan FIF dengan benar, dapat bermanfaat untuk meningkatkan pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi di tanah air. Dan harapannya kita juga bisa mewariskan sistem kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan dari perkembangan presidensi G20 Indonesia pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Shanti 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 Om. Semoga Tuhan memberkati kita semua.